Baik, selamat datang semuanya dalam channel Geografi bersama Alfiandra SPD. Untuk kali ini kita akan membahas tentang pembentukan bumi dan perkembangannya. Untuk pembentukan bumi kita harus tahu dulu dengan Pangea. Pangea adalah satu daratan yang luas yang bergabung dan Pantalasa adalah satu daratan yang bergabung. Apa saja pecahan dari Pangea ini akan menjadilah Laurasia dan Gondwana. Laurasia akan membentuk benua apa? Ingat saja oleh kamu, Laurasia akan membentuk Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Selebihnya daripada itu adalah Gondwana. Jadi perkembangan Laurasia dan Gondwana ini akan membentuk benua seperti saat sekarang ini. Inilah benua kita pada saat sekarang ini. Mulai dari yang terkecil adalah benua Australia, selanjutnya adalah benua Eropa, selanjutnya ada benua Afrika, benua Amerika, serta benua Asia. Baik, kita masuk ke dalam soal yang pertama. Soal yang pertama, pada masa karbon, benua menyatu membentuk benua besar yang disebut dengan Pangea. Oke, soal nomor 2. Soal nomor 2, berdasarkan teori pengampungan benua pada awal pembentukannya benua Australia, seperti kita jelaskan tadi, Australia berada di selatan, artinya adalah Gondwana. Next ke nomor 3. Ke nomor 3 ini masih Gondwana. Gondwana di belahan bumi selatan, dia terpecah menjadi apa? Dia akan terpecah menjadi Afrika, Australia, Antartika, dan Amerika Selatan. Next ke nomor 4. Gambar yang diarsir ini akan membentuk benua apa saja? Wilayah yang diarsir terpecah menjadi benua apa? Ini jawabannya adalah C, tapi posisinya yang harus kamu tahu. Oke, kita sampaikan posisinya. Yang paling selatan adalah Antartika, selanjutnya yang di sebelah sininya adalah Australia. Kalau Indonesia berada di sekitar sini ya. India, Afrika, dan Amerika Selatan. Next ke soal nomor 5. Dari gambar, benua Asia ditunjukkan dengan angka, ini Asia nomor 5. Jawabannya adalah E. Next, soal nomor 6. Pernyataan tersebut, ciri-ciri pembentukan bumi yaitu teori. Ini kalau teori ini wajib kamu hafal atau kamu pahami, tapi intinya akan kita sampaikan. Kalau konveksi ini adalah arus panas. Dua benua ini yang tadi Laurasia dan Gondwana. Kalau apungan ini adalah pergerakan lempeng. Kalau lempeng tektonik itu adalah lempeng yang mengapung di lapisan yang cair. Yang seperti ini adalah bukti bahwa Alfred Wegener. Jawaban kita adalah D. Oke, lanjut ke nomor 7. Bukti pergerakan lempeng, yaitu apa buktinya pergerakan lempeng? Bukti pergerakan lempeng ini yang pertama, dia akan membentuk batuan laut lebih mudah. Kenapa dia terbentuk batuan lebih mudah? Kamu harus mengetahui batuan beku terbentuk akibat pencairan magma. Sewaktu lempeng bergerak saling menjauh, kalau di laut lempengnya menjauh ya, atau divergen, maka keluar magma. Magma terbentuk menjadi batuan. Batuannya itu baru batuan muda. Terjadi gempa vulkanik karena kan magma, berkaitan dengan magma. Selanjutnya adalah India terus mendesak ke Asia. Jawabannya adalah B. Next, nomor 8. Bukti pergerakan lempeng tektonik pada daerah yang luas dalam waktu yang relatif lama ditunjukkan oleh nomor. Ini waktu yang luas dan relatif lama ini dinamakan sebagai epirogenesa. Epirogenesa ini terdapat yang positif dan negatif. Positif adalah laut seakan-akan naik dan daratan seakan-akan turun. Kalau yang negatif adalah laut seakan-akan turun dan daratan seakan-akan naik. Oke, berarti kita lihat di sini jawabannya 1, 2, dan 3. Baik, kita lanjutkan ke nomor 9.
Untuk nomor 9, berikut yang bukan merupakan pembuktian teori apungan benua berdasarkan Alfred Walter Wegener adalah persamaan yang mencolok antar garis pantai timur benua Amerika Utara dan Selatan dengan garis kontur pantai barat Eropa dan Afrika. Ini benar ya, perlu kamu ingat. Lanjut adalah Greenland yang terus bergerak menjauhi Eropa dengan kecepatan 36 cm per tahun. Berarti walaupun 36 cm ada pergerakan. Selanjutnya Pulau Madagaskar menjauhi Afrika Selatan dengan kecepatan 9 cm per tahun. Kalau demikian, mungkin dia 200 tahun lagi Madagaskar ini akan sampai ke dekat Australia. Nah, yang berikutnya adalah makin melebarnya celah yang terdapat pada alur dalam samudra. Kalau makin melebar, otomatis dia makin ada pergerakan. Jadi dia ini yang bukan adalah Indonesia yang semakin menjauhi Eurasia. Jadi jawabannya adalah E. Nomor 11. Nomor 10. Nomor 10, lempeng yang saling menjauh ditunjukkan oleh nomor, yaitu yang 3 dan yang 5. Bisa? Kalau dia saling mendekat namanya adalah konvergen. Ini saling hantam, membentuk pegunungan atau tidak dia palung. Kalau yang saling menjauh ini melebar-melebar dia. Oke, jadi jawabannya adalah 3 dan 5. Berikutnya, pernyataan berikut yang menunjukkan pembentukan muka bumi berdasarkan teori lempeng tektonik. Kalau teori, kamu harus pahami ya. Kalau teori lempeng tektonik itu artinya lempeng terdiri dari lempeng-lempengan yang berada di atas astenosfer. Ini di awal juga telah kita sampaikan. Next, nomor 12. Pergerakan lempeng yang sangat dinamis jika kedua lempeng saling mendekat. Nah, ini kalau saling mendekat, saling hantam, pergerakan lempengnya adalah konvergen. Saling menjauh, divergen. Saling berpapasan, itu transform. Jadi 3 itu saja pergerakan lempeng yang perlu kamu ketahui. Oke. Next, nomor 13. Nomor 13. Nah, nih. Kalau gambar seperti ini, saling hantam seperti ini, konvergen. Apa yang dibentuk oleh konvergen tadi? Karena dia saling sikut, jadi ada yang patah yang melipat ke dalam, jadi dia ini membentuk palung. Next, soal nomor berikutnya, nomor 14. Palung Jawa terbentuk akibat tabrakan lempeng atau tumbukan lempeng apa? Ingat, lempeng di Indonesia ada 3, lempeng Indo-Australia di selatan, Eurasia di sebelah utara, dan Pasifik di sebelah timur. Kalau Jawa ini selatan, berarti yang hantam adalah Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Oke. Lanjut ke soal nomor 15. Palung Mindanao. Mindanao ini ada di Filipina. Berarti di Filipina lempeng apa yang akan membentuk palung Mindanao ini adalah lempeng Filipina dengan lempeng Samudra Pasifik. Bisa? Next, kita lanjutkan ke gambar berikutnya. Pergerakan lempeng divergen. Nah, seperti kita sampaikan tadi, divergen saling menjauh. Yang manakah dia? Oke. Jawabannya adalah E. Kalau yang berpapasan seperti ini tidak hantam, dia saling bertabrakan, ini namanya transform semuanya. A, B, C dan D masih transform. Oke. Next kita lanjutkan. Nomor 17, gerakan lempeng seperti pada gambar akan membentuk. Nah, ini nama pergerakannya apa? Transform. Ini akan membentuk patahan. Ini patahan yang bentuknya, contohnya adalah patahan San Andreas yang panjangnya 1200 km. Oke. Selanjutnya adalah gerakan lempeng seperti gambar. Ini kalau nama gerakannya adalah konvergen. Nah, jadi kalau dia saling bermunculan atau saling berhantam seperti ini, akan muncullah lipatan. Kan gerak samudra dan gerak benua, melipatlah gerak samudra oleh gerak benua, lipatan. Oke. Baik, kita lanjutkan ke nomor 19. Pada nomor 19 ini pembelokan arah angin. Nah, ini kata kuncinya pembelokan arah angin. Ini akibat rotasi atau revolusi? Jawabannya adalah rotasi. Kita cari di sini yang rotasi. Ternyata jawabannya ada di C. Nah, lihat dihafal ya. Rotasi akibatnya apa? Revolusi jawabannya apa? Biar kamu lebih paham, kita lihat di soal yang ini. Soal nomor 20.
Rotasi bumi, apa yang disebabkan oleh rotasi bumi? Siang dan malam. Gerak semu harian matahari, harian ya. Gaya gravitasi di kutub lebih kuat. Jadi jawabannya adalah 1, 3, dan 5. Selanjutnya yang belum tertulis di sini adalah, kita tambahkan saja di sini adalah pembelokan. Ini ingat, pembelokan angin dan arus. Ini tambahannya ya. Selain daripada itu bukan akibat dari rotasi. Selanjut kita lihat di soal nomor 21. Soal nomor 21. Ini pergerakan matahari. Ini kita ambil aja kesimpulannya di utara. Untuk belahan bumi utara, ini selatan dia kebalikan. 21 sampai 21 Juni, dari Maret sampai Juni ini adalah musim semi. Selanjutnya Juni, kalau dimulai dari Juni ini adalah musim panas. Kalau September sampai Desember ini adalah musim gugur. 23, 22 Desember sampai 21 Maret adalah musim dingin. Itu berlaku untuk utara. Berarti kalau selatan adalah kebalikan dari yang tadi. Ingat, kalau di utara lagi musim panas, di selatan musim dingin. Panas di utara itu adalah 21 Juni dimulai. Sedangkan dinginnya di Desember. Oleh karena itu, tidak pernah ada salju di Australia di saat bulan Desember. Oke. Lanjut nomor 21. 21 ini yang ditanya adalah revolusi. Berarti jawaban kita bisa dilihat 4, 5, dan 6. Next. Ini yang ditanya adalah posisi matahari berada di bulan Juni, di utara. Musim apa? Pernyataan tersebut wilayah bumi selatan. Berarti kalau utara bulan Juni musim apa? Musim panas. Berarti kebalikan, selatan musim dingin. Terakhir soal kita di nomor 24. 21 Maret sampai 23 September berarti di belahan bumi utara, berarti posisi matahari berada di bulan bumi utara. Kalau bumi utara matahari artinya apa? Siang di utara lebih lama. Sedangkan selatan waktu itu malamnya lebih lama, lebih lama mengenai siang. Sekian pembelajaran kita untuk pembahasan soal kelas kita ini. Semoga kamu dapat memahaminya. Pahami secara pelan-pelan saja. Di pause soalnya, silakan dipahami. Oke, terima kasih.